Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dan kita kembali membahas mengenai terungkapnya jaringan pedofil 49 negara dengan Bapak Kombes Pol Adi Derian, beliau selaku di Reskrimsus Polda Metro Jaya, dan juga Ibu Margaret Aliatul Maimunah, beliau selaku Komisioner Bidang Pornografi dan Cybercrime dari KPAI. Dan kembali terlebih dahulu ke Bu Margaret, ini melihat kan memang tadi dikatakan bahwa saat ini fokusnya jangan hanya ke anak-anak perempuan, ternyata laki pun harus menjadi concern juga ya. Apakah sudah ada pengaduan ke KPAI mengenai masalah ini atau mungkin daerah-daerah mana yang ternyata lebih tinggi begitu terlihatnya? Belum ada pengaduannya, karena memang sampai hari ini kan kita belum mampu mengidentifikasi dari korban-korban di video GG itu adalah orang Indonesia atau dari negara Melayu mana, kita belum bisa mengidentifikasi. Kita sedang koordinasi dengan pihak Polda. Nanti kalau misalkan sudah teridentifikasi ada korban yang memang orang Indonesia, tempatnya di mana, nanti kita akan bekerja sama dengan beberapa pihak terkait yang memang sudah biasa menjadi stakeholder kita untuk penanganan kaitannya dengan trauma healingnya, kemudian rehabilitasi sosialnya, pemulihan sosial, fisik dan mentalnya lah. Karena pasti kan dari sisi fisik mental, namanya anak-anak belum siap melakukan hubungan seksual, itu kan dipaksa harus melayani hubungan seksual, lebih dipaksa melayani ya, karena anak segitu kan otomatis mereka belum punya fantasi seksual atau keinginan atau gambaran seperti apa sih, tapi kan dipaksa, pasti akan berimbas kepada kesehatan fisiknya ya, juga mentalnya dan juga sosialnya kalau misalkan dari sekitar korban itu ada yang tahu kan gitu. Jadi memang saat ini sedang proses identifikasi, nantinya akan ada langkah rehabilitasi khususnya untuk mental begitu ya. Kalau kembali ke Pak Adi, ini kan melihat tadi juga dikatakan semakin tinggi begitu untuk anak laki-lakinya sendiri. Kalau melihat motif di belakang ini, apakah memang ini penyimpangan seksual atau justru ada bisnis internasional, Pak Adi? Kalau kita berangkat dari apa yang disampaikan oleh para tersangka ya, yang pasti motif pertama adalah fantasi seksual, ya, kepuasan seksual dari masing-masing para pelaku tersebut. Yang kedua, ya pasti dengan itu semua karena kebutuhan akan gambar, kebutuhan akan video begitu tinggi, mereka menggunakan kebutuhan-kebutuhan itu dengan cara membisniskan, menjual video-video, kemudian image-image dengan harga 100.000 tersebut, ya kan. Selama 1 tahun ini salah satu pelaku dia sudah bisa mengumpulkan uang sebanyak 10 juta rupiah dari transaksinya dia menjual image-image tersebut, seperti itu. Baik, tapi kalau melihat ternyata tidak hanya di kota-kota besar begitu Pak Adi ya. Tadi dikatakan di Purworejo, Garut dan Bogor. Apakah saat ini daerah-daerah terpencil ataupun bukan kota besar sudah menjadi fokus Pak Adi? Kalau kita lihat followernya kan begitu banyak ya Mbak ya. Jadi kita belum bisa memastikan lokasi-lokasinya di mana saja, gitu kan. Tetapi yang perlu harus menjadi perhatian Mbak di sini adalah pelaku-pelaku ini mempunyai latar belakang. Dulu kecilnya adalah korban, korban dari perilaku menyimpang tersebut, gitu. Ketiga-tiganya? Ketiga-tiganya dulu waktu kecil dia mengalami menjadi korban dari penyimpangan seksual tersebut. Dan ketika dia dewasa, dia mungkin terus terbawa kebiasaan kecil itu sampai di dewasa. Nah, ini yang juga menjadi perhatian kita bersama gitu ya. Dari image dan video-video yang kita sudah dapatkan, terus terang kita belum bisa mengidentifikasi mana anak Indonesia, mana anak negara-negara lain. Karena perawakannya sebagian besar 40% itu hampir sama, ya kan, perawakan Melayu gitu. Karena perawakan Melayu ini bisa di Indonesia, bisa di Malaysia, bisa di Brunei, atau di mana-mana. Ya, perawakannya kan hampir sama, Mbak. Seperti itu. Makanya kita sedang berupaya bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Dari gambar-gambar image itu mungkin bisa di capture gitu, kemudian bisa dimunculkan. Ya memang kita tidak akan publish karena itu kan menjadi
menjadi hal yang kurang baik kalau nanti itu diketahui oleh orang banyak. Ya, jadi kalau melihat memang kalau ditarik ini ternyata para pelaku ini juga mengalami hal serupa. Dari sisi KPAI sendiri, apa yang perlu dilakukan sebenarnya oleh para orang tua maupun melihat motif-motif dari ketiga pelaku justru seperti itu, Bu? Ya, kita seperti yang tadi mau saya sampaikan bahwa kita hari ini sudah melemparkan rilis gitu ya terkait dengan kasus ini. Salah satunya adalah kita meminta kepada masyarakat gitu kan, meminta kepada masyarakat termasuk orang tua dan juga guru-guru di sekolah gitu kan, agar ini lebih memberikan pengawasan yang ketat kaitannya dengan anak, dengan gadget dan dunia media sosial gitu. Karena hari ini kan anak-anak itu dari usia belum sekolah TK aja sudah megang kan yang namanya gadget, kemudian sudah gadget friendly begitu ya. Sudah lebih paham saya kira dibandingkan orang tuanya sendiri, malah jauh lebih paham. Tetapi kan pengawasan dan kontrol saya kira masih kurang, jauh dari kurang ya. Karena hampir kita kurang mengontrol apakah anak ini mengakses konten yang positif atau negatif dari media sosial. Saya kira perlu orang tua maupun guru, semua masyarakat lah aware dengan soal ini dan sering-sering melakukan sidak kepada anak-anaknya katanya dengan juga begitu akses, ya saat anak bermain gadget juga melakukan membangun komunikasi yang baik dengan anak terkait dengan konten-konten apa yang boleh diakses dan yang tidak boleh diakses. Baik, ini ke Pak Adi terakhir, efek jerahnya apa Pak? Mungkin pasal yang dikenakan sudahkah menjadi efek jerah nantinya sehingga tidak ada pelaku seperti ini? Kami telah mempersiapkan 3 undang-undang yang kita akan terapkan kepada 3 tersangka kita, yaitu Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mudah-mudahan dengan penerapan 3 undang-undang ini bisa membawa efek jerah kepada pelaku dan juga efek jerah kepada orang-orang yang saat ini masih mengkonsumsi penyimpangan seksual tersebut. Baik. Kalau untuk Twitter ataupun Telegram ataupun memang media sosialnya, antisipasi apa yang dilakukan oleh Polda? Melihat ini kan memang digital semua begitu Pak? Pastinya kita akan tetap terus melakukan cyber patrol ya, mencari dan menemukan hal-hal yang kontennya negatif gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya kami mendorong stakeholder yang ada untuk mau memaksa pihak-pihak Twitter, WhatsApp, Telegram juga harus mampu untuk menghalangi konten-konten negatif itu. Semacam proteksi proteksi. Twitter, WhatsApp atau Telegram harus mau gitu kan, karena kita kan harus mendorong mereka mengikuti keinginannya kita. Ketika mereka digunakan, aplikasi-aplikasi itu digunakan di Indonesia, harusnya mereka juga harus mau mengikuti kebudayaan Indonesia yang membatasi konten-konten yang bersifat pornografi. Baik, terima kasih banyak Pak Adi dan juga Bu Margaret. Memang semoga tidak hanya peran dari kepolisian, juga KPAI, masyarakat, ternyata orang tua khususnya begitu ya, yang harus menjadi pendamping nomor 1 dari anak-anak sendiri. Terima kasih banyak untuk waktunya pada sore hari ini.